Indikator dari pelajaran kita pada hari ini, murid-murid sekalian, satu, menyebutkan berbagai cara dalam mengucap syukur atas turunnya hujan. Kemudian menunjukkan perilaku bersyukur dalam berbagai cara. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dapat berkumpul untuk belajar bersama-sama dalam pelajaran agama pada hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan pelajaran kami ini. Berkati kami murid-murid dan juga guru yang mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pelajaran kita kali ini murid-murid sekalian, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi buka Alkitabnya, baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Murid-murid sekalian, ada berbagai cara dalam bersyukur. Itu yang pertama harus kita ingat, bahwa berbagai cara dalam bersyukur. Nah, di Indonesia sendiri, kali ini kita akan membahas bagaimana mengucap syukur atas turunnya hujan. Indonesia itu ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini sangat berguna bagi kehidupan umat manusia yang ada di Indonesia secara khusus. Kita bersyukur kalau negara kita, wilayah negara kita ini memiliki dua musim yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Kebutuhan akan hujan tidak diperlukan setiap saat, karena sering sekali hujan juga yang dapat menghalangi kegiatan seseorang. Walaupun hujan itu diperlukan, tetapi tidak setiap saat. Kalau misalnya hujan terus sepanjang hari, pasti banyak orang tidak dapat melakukan kegiatan. Atau banyak orang tidak dapat bekerja karena hujan. Ya, misalnya beberapa anak yang hendak bermain bola di lapangan tidaklah menginginkan akan turunnya hujan. Atau petani yang sedang panen misalnya di sawah juga tidak ingin ada hujan. Jadi memang musim itu tidak terjadi sepanjang hari atau sepanjang bulan, sepanjang tahun. Tetapi ada waktu-waktu tertentu musim itu ada. Misalnya musim hujan. Kali ini kita memang akan membahas bagaimana kita bersyukur atas turunnya hujan. Nah, pada saat seseorang tidak menginginkan hujan, apa yang harus dia lakukan? Apakah seseorang itu dapat menolak hujan? Tentu saja tidak dapat. Karena terjadinya hujan, murid-murid, itu atas ketetapan Tuhan. Karena itu ketika hujan turun, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Pada masa musim hujan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau terjadi hujan di tengah-tengah musim kemarau, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pada bacaan kita tadi, pasal 5 ayat 16 dan sampai 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, maksudnya apa? Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian, ada penerimaan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin murid-murid nanti akan baca 1 Raja-Raja 2 ayat 3, 1 Tawarikh 16 ayat 34. Katakan di sini 1 Tawarikh 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Panggillah nama Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dalam keadaan tidak menyenangkan sekalipun, tetap kita diminta untuk memanggil namanya. Itulah tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 34,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Banyak kejadian yang tidak dapat kita terima dalam hidup kita. Misalnya ketika kita hendak berangkat sekolah, tiba-tiba hujan lebat turun. Tetapi anak-anak Tuhan, apa yang harus dilakukan? Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hujan itu adalah baik, berguna. Dan kalau hujan turun, itu merupakan ketetapan dari Tuhan. Perilaku bersyukur dalam berbagai cara. Bersyukur itu dapat dilakukan oleh anak-anak Tuhan dengan berbagai cara seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. 1. Memanggil nama Tuhan dengan cara bernyanyi atau memuji Tuhan. Itu cara-cara kita bersyukur. Kita panggil nama Tuhan dengan pujian kita, penyembahan kita. Juga kita dapat melakukan ucapan syukur kita dengan doa kepada Tuhan. Kita ungkapkan doa kepada Tuhan, maka itu juga adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Cara yang harus kita lakukan atau perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita selalu meskipun ketika sedang asik bermain hujan turun dengan derasnya. Tadi bernyanyi, menyembah Tuhan dan berdoa. Ketiga, selalu bersukacita. Anak-anak Tuhan itu selalu bersukacita. Kenapa? Sukacita dapat dilakukan kalau anak-anak Tuhan dapat bersyukur atas setiap apa yang terjadi. Bagaimana lagi perilaku kita? Kita selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak yang lain, murid-murid. Maksudnya adalah anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan sangat berbeda dengan anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam bersikap menanggapi kejadian yang tidak menyenangkan, akan tetap berkata bahwa Tuhan itu baik dan dapat mengucap syukur. Itulah anak-anak Tuhan. Belum tentu anak-anak yang belum percaya itu mau mengucap syukur. Karena itu dalam kehidupan murid-murid sekalian, apapun yang terjadi, mengucap syukurlah. Dan selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Demikian pelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, murid-murid sekalian, saya berikan kesempatan untuk mengerjakan sebagai kegiatan pembelajaran atau elaborasi. Anak-anak diminta untuk mengerjakan soal di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Sebutkan 2 musim yang ada di Indonesia. Ketetapan siapakah hujan dapat terjadi? Bila manakah orang percaya mengucap syukur menurut 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18? Dengan cara apakah kita mengucap syukur menurut 1 Tawarikh 16 ayat 8? Sebutkan 3 cara mengucap syukur berdasarkan penjelasan materi pelajaran hari ini. Kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Pelajaran agama kami hari ini telah selesai. Kami bersyukur setiap waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar. Biarlah setiap pembelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati juga guru kami dan orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.